Tahukah kamu, alat musik gitar di Eropa ternyata ada yang buatan tangan warga Kabupaten Sukoharjo. Ya, di balik gemuruh industri modern, ada satu desa kecil di Sukoharjo, Jawa Tengah yang tetap teguh menjaga dendingan tradisi. Namanya adalah Desa Ngrombo di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, dikenal sebagai kampung gitar legendaris yang telah hidup sejak tahun 1970-an. Di sini, suara mesin amplas, ketukan palu, dan serbuk kayu yang berterbangan menjadi melodi keseharian. Sebuah harmoni antara kreativitas dan ketekunan denyut nadi ekonomi yang terus berdentang dari generasi ke generasi. Selama 10 menit ke depan, yuk ikut aku menelusuri pembuatan gitar di Desa Ngrombo, Sukoharjo. Saat masuk ke Desa Ngrombo, Sukoharjo, rasanya seperti memasuki dunia lain. Ada deretan bengkel kayu berdiri di depan rumah warga, aroma serbuk kayu menguat di udara, dan denting palu berpadu dengan deru mesin amplas membentuk melodi khas kehidupan sehari-hari. Disinilah kreativitas dan ketekunan menjadi denyut nadi ekonomi masyarakat. Konon, cikal bakal kampung gitar ini mulai tumbuh sekitar tahun 1975. Awalnya hanya segelintir warga yang mencoba membuat gitar dengan peralatan sederhana. Namun, berkat semangat gotong royong dan tekad mempertahankan warisan tangan terampil, tradisi itu terus hidup hingga kini. Saat ini, sekitar 90% warga Desa Ngrombo menggantungkan hidup dari industri kerajinan gitar. Dari ruang-ruang kecil di rumah, lahirlah berbagai jenis alat musik petik seperti gitar klasik, akustik model tanduk, ukulele, hingga mandolin yang tak hanya dijual di pasar lokal. Ya, penjualan gitar dari desa ini menembus luar daerah. Menurut Kepala Desa Ngrombo, Sri Partini, mengatakan ada ratusan perajin yang masih aktif menjaga nyala industri kreatif ini. Padahal dulunya, warga Desa Ngrombo lebih banyak bekerja sebagai petani. Peralihan dari petani menjadi perajin gitar membawa harapan baru bagi warga setempat. Selain lebih menjanjikan, sektor ini juga membuat masyarakat lebih mandiri dalam menciptakan dan memasarkan produknya. Sebagian besar penduduknya dari bertani sudah beralih ke kerajinan gitar. Untuk saat ini mungkin ada kisaran 212 pengrajin gitar di desa kami ya. Terus kalau tenaga kerja yang bisa ditampung kisaran 600 lebih. Saat aku berbincang dengan Ketua Paguyuban Gitar Ngrombo, Pak Sumardi, ia menceritakan awal mula gimana warga di Desa Ngrombo ini mulai beralih menjadi perajin gitar. Sebelum beralih menjadi perajin gitar, kehidupan warga kala itu masih sederhana. Namun, ada 3 orang dari desa ini memutuskan untuk mencari ilmu ke kota Solo dengan berjalan kaki dan bersepeda ontel. Hal itu dilakukan demi belajar membuat gitar dari seorang perajin bernama Arjo Parno di Kelurahan Danokusuman, Solo. Dari keberanian 3 orang itulah, benih industri gitar Ngrombo mulai tumbuh. Tanpa listrik, tanpa mesin, hanya dengan semangat dan tangan-tangan kayu yang setia mengukir mimpi. Akhir tahun 60-an, itu
di desa kami ini masih berupa ya seperti kebun lah. Namanya ngerombo itu dulu memang oro-oronya ombo. Jadi bulak yang luas dan di situ cuma ada pohon-pohon dan lain sebagainya. Kemudian dengan kondisi yang demikian ada beberapa warga kami yang berupaya bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraannya, ya mencari pengalaman ke Solo. Kemudian dari warga kami itu ada yang diizinkan untuk belajar, jadi bukan bekerja ya, diizinkan untuk belajar membuat gitar. Kemudian berkembang beberapa waktu, ya kisaran 3-4 tahun, itu karena beberapa warga ngerombo. Ini ada yang punya inisiatif bagaimana membuat, karena belajar. Nah ternyata setelah belajar di rumah, itu hasilnya dibawa ke yang ngajari itu, oh ternyata ini masuk di bisa dalam arti membuat gitar. Nah kemudian setelah itu ya berupaya tidak cuma nyetak, tapi bagaimana sampai jadi. Menjelang akhir 1970-an, denting gitar ngerombo makin nyaring terdengar. Seorang warga desa sempat menimba ilmu di Bandung, perusahaan alat musik bernama Osmond. Dari sana, mereka membawa pulang teknik baru, yaitu molding atau cetak bodi gitar. Nah sehingga dari situlah sudah ada istilahnya yang dari ngerombo sendiri yang dulunya ikut di ngerombo ini ya karena dia usianya muda, kemudian ya tentunya dalam menangkap ya apa yang dia lihat, yang dia rasakan itu lebih daripada yang tua. Itu ke Papua Nugini, Somalia sama Yunani. Ya itu yang dulu memang kategorinya partai bukan custom. Kalau custom banyak ya, Malaysia, Timur Leste, Brunei itu ada. Sebuah revolusi kecil itu kemudian membawa perubahan besar. Pada dekade 1980-an, Desa Ngerombo resmi dikenal sebagai ikon industri kreatif Sukoharjo. Pemerintah mulai memberi perhatian, dan gitar ngerombo pun mulai melanglang ke pasar nasional hingga internasional. Kini, hasil karya tangan para pengrajin rombo tak hanya mengisi etalase toko musik di tanah air, tetapi juga telah menembus pasar internasional seperti Papua Nugini, Samoa, hingga Yunani. Menilik sejarah Desa Ngerombo, nama Ngerombo sendiri berasal dari kata oro-oro ombo, yang dalam bahasa Jawa berarti lahan yang luas atau tanah lapang. Ya, dahulu kawasan ini memang berupa lahan kosong yang hanya dipenuhi semak dan pepohonan tanpa banyak pemukiman. Perkembangan industri gitar di Desa Ngerombo semakin pesat pada akhir tahun 1970-an. Salah satu generasi penerus dari desa ini bahkan sempat bekerja di sebuah perusahaan alat musik di Bandung bernama Osmond. Perusahaan yang kala itu juga memproduksi piano. Dari sanalah warga Ngerombo mulai mengenal teknik pencetakan atau molding untuk memproduksi gitar secara lebih efisien. Desa kecil ini dikenal sebagai sentra industri gitar, dan salah satu sosok yang menjaga nyala tradisi itu adalah Pak Sutomo. Pria yang kini menjadi perajin gitar andal itu memulai langkahnya sejak duduk di bangku SMP awal tahun 1990-an. Dia belajar langsung dari sang kakak, tanpa latar belakang formal, hanya bermodal ketekunan dan rasa ingin tahu. Bengkel sederhana miliknya kini mampu memproduksi hingga 150 gitar setiap bulan. Prosesnya pun tidak instan, karena setiap gitar dibuat bertahap dengan ketelatenan tinggi di setiap detail. Satu gitar biasanya diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 hari, tergantung tingkat kesulitan dan modal pesanan. Tak jarang, ia menerima pesanan dalam jumlah besar hingga belasan unit sekaligus. Harga per gitar dari pengrajin adalah 250.000 sampai 1 juta,
tergantung bahan dan permintaan pembeli. Ketekunan para perajin gitar di Desa Ngrombo menjadi alasan mengapa desa ini tetap eksis sebagai ikon industri gitar di Sukoharjo. Di tengah arus modernisasi, warisan keahlian ini terus hidup dan berkembang menjadi bukti bahwa tradisi bisa tetap relevan selama ada tangan-tangan yang setia merawatnya. Dari tanah yang dulu hanya oro-oro ombo, kini berdiri kampung yang menggemakan harmoni karya dan ketekunan. Desa Ngrombo Sukoharjo bukan sekadar sentra industri, ia adalah simfoni kehidupan, tempat tradisi dan masa depan berpadu dalam satu nada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.